deg-degan, yang seneng, yang sakit. Tapi alhamdulillah semuanya terbayarkan ketika bayinya lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Balik lagi sama aku, Ibun. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya yang ada di rumah. Nah, di video kali ini aku mau sharing, aku mau cerita tentang gimana aku lahiran, pengalaman aku lahiran saat pandemi. Buat teman-teman yang mau tahu ceritanya seperti apa, cerita aku lahiran seperti apa, stay tune ya di video ini. Jadi aku itu lahiran bulan Maret tahun 2021. Nah itu tuh kasusnya itu lagi tinggi-tingginya. Nah itu kalau nggak salah tuh lagi gelombang kedua, second wave dari COVID di Indonesia. Nah awalnya sih sempet bingung gitu mau lahiran di mana, apa lahiran di rumah ya, karena kan kalau lahiran di rumah sakit kan kita juga was-was ya. Terus kalau lahiran di rumah tapi resikonya terlalu tinggi, aku nggak mau ngambil resiko juga, aku sama suami nggak mau ngambil resiko. Terus akhirnya karena BPJS aku di rumah sakit, jadi kita memutuskan untuk lahiran di rumah sakit. Nah pertama tuh kita pilih providernya dulu, jadi pilih provider yang benar-benar bikin kita nyaman gitu, senyamannya kita aja. Nah kebetulan providernya ini di rumah sakit waktu aku lahiran yang pertama, waktu lahiran si kakak, sama dokter yang sama juga kayak gitu. Jadi karena aku udah kenal sama dokternya, udah nyaman sama tempatnya, sama rumah sakitnya juga, jadi pilih di situ dan lokasinya juga dekat sama rumah. Nah setelah itu aku sama suami itu cari-cari info tentang prosedur lahiran saat pandemi itu seperti apa. Jadi waktu itu di rumah sakit, kalau untuk lahiran yang spontan kan aku memang merencanakan waktu itu untuk spontan itu harus PCR dulu, atau PCR atau antigen untuk yang hamil dan yang nunggunya itu harus PCR. Terus untuk yang hamilnya itu ada prosedur untuk tes torak, terus sama tes darah juga. Jadi waktu sampai di rumah sakit itu aku udah bukaan 4, itu udah mulesnya itu udah teratur, per 10 menit, 10 sampai 15 menit itu udah teratur, udah bukan 6, sampai rumah sakit itu udah pembukaan 6, tapi harus tunggu di IGD dulu untuk di antigen. Aku yang di antigen waktu itu, karena suami tuh kalau nggak salah udah sempet antigen kalau nggak salah ya. Jadi aku yang belum di antigen, jadi aku di antigen dulu, sama di tes torak tadi, di ronsen, sama tes darah. Nah hasilnya itu sekitar 1 jam, jadi aku 1 jam itu nunggu di IGD sambil mules-mules, yang aduh kacau deh pokoknya itu di IGD. Malah di IGD juga rame kan, orang yang sakit segala macem, kita bener-bener separno itu kan. Tapi alhamdulillah nggak nyampe 1 jam hasilnya keluar, dan alhamdulillah semuanya bagus. Akhirnya aku dipindahin ke ruang bersalin. Nah enaknya di ruang bersalin itu ya udah kayak kita doang aja kayak gitu kan. Nah terus bedanya juga waktu lahiran saat pandemi ini, yang nemenin itu cuma boleh 1 orang. Kalau yang sebelum pandemi kan bebas ya, kalau untuk masuk ruang bersalinnya memang cuma 2 orang, tapi waktu pas jagainnya itu kan boleh berdua kalau nggak salah ya, after lahirannya. Tapi kalau sekarang hanya boleh 1 orang aja, dan itu nggak boleh ganti-gantian. Terus habis itu juga nggak boleh dijenguk gitu. Terus proses untuk lahirannya juga kalau menurut aku dipercepat. Jadi waktu kemarin itu aku lahiran di induksi, karena bukaannya itu
lama, bukaannya udah banyak, udah 8 kalau nggak salah, 8 menuju 9, tapi anaknya masih di atas kepalanya kayak gitu. Jadi aku diinduksi sama dokternya karena pertimbangannya aku juga nggak mau lama-lama di rumah sakit gitu. Jadi aku masuk rumah sakit, nyampe rumah sakit tuh jam 9, jam 12 malam udah lahiran. Jadi kayak cuma 3 jam doang tuh udah langsung lahir kayak gitu. Enaknya di situ, jadi aku cepet, meskipun rasanya diinduksi, aduhai, nanti akan aku sharing juga rasanya diinduksi seperti apa nanti biar bunda-bunda tahu rasanya diinduksi. Nah terus udah, jadi emang prosesnya cepet banget, beda sama yang lahiran sebelumnya. Itu aku sampai 12 jam itu nunggu pembukaan doang, nggak nambah-nambah, baru diinduksi. Nah kalau sekarang udah langsung ambil tindakan cepat kayak gitu. Kalau aku sih ikut aja, asal bisa membawa kebaikan, bisa selamat ibu dan bayinya gitu. Nah terus enaknya juga waktu di rumah sakit itu tuh bangsal ibu dan bayi itu beda gedung dan jauh gitu dari kemana-mana. Jadi kayak dia terlokalisasi sendiri gitu, jadi nggak gabung sama pasien yang lainnya. Enaknya di situ. Nah terus dokter sama bidannya itu full APD, jadi kita bener-bener nggak bisa lihat ini dokter apa bukan, ini perawat apa bukan. Jadi kalau kita nggak kenal sama dokternya, maksudnya ada yang lewat ini dokter apa bukan gitu, kita nggak akan tahu dia siapa kayak gitu. Nah jadi waktu lahiran itu kan kita nggak konsen ya istilahnya ya, bukan nggak konsen sih, kayak terdistract sama mulesnya kan. Jadi bener-bener kuping ini tuh harus denger arahan dokter sama arahan bidannya. Kalau disuruh ngeden, disuruh tahan gitu. Jadi bener-bener harus denger kupingnya, karena kita nggak bisa ngeliat mulutnya ngomong kan kayak gitu. Nah terus nggak enaknya lahiran saat pandemi itu ya, kita tuh harus pakai masker. Ya Allah, coba bunda bayangin lagi ngeden, mules, keringetan, sakit, terus kita harus pakai masker. Ya Allah, ini banget kan, ribet banget kan. Tapi pas aku udah mulusnya udah rapet banget tuh, per 1 menit maskernya dilepas karena aku harus pakai selang oksigen kan. Nah itu udah enakan tuh pas dikasih selang oksigen, aku bisa napas lega, bisa narik napas untuk ngejan lebih kuat lagi kayak gitu. Gitu sih palingan pengalaman waktu lahiran saat pandemi itu bener-bener beda banget gitu, bener-bener beda banget sama lahiran sebelum pandemi kayak gitu sih. Nah kalau bunda-bunda yang lahiran saat pandemi gimana ceritanya, ada yang seru nggak? Coba dong sharing di kolom komentar ya, gimana serunya bunda lahiran saat pandemi, gimana ribetnya, gimana struggle-nya, gimana takutnya lahiran saat pandemi. Karena jujur aku tuh takut banget ke rumah sakit, separno itu untuk ke rumah sakit kayak gitu. Karena kan ya circle aku tuh memang banyak yang udah positif kan, tapi alhamdulillah aku sama keluarga inti tuh alhamdulillah nggak kena COVID. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk menjaga diri kita dari virus-virus jahat yang itu gitu. Jadi aku bener-bener menghindari tuh tempat-tempat kayak rumah sakit, malah kan lebih parah kan ya gitu. Ya gitu deh jadi ceritanya lahiran aku saat pandemi, yang deg-degan, yang seneng, yang sakit. Tapi alhamdulillah semuanya terbayarkan ketika bayinya lahir dengan selamat, sehat, lengkap, sempurna gitu. Oke deh kalau begitu, terima kasih ya sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya untuk di like video ini, di komen di bawah cerita bunda waktu lahiran, terus di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.